Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat merasakannya sampai hari ini. Dan begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat beserta salam atas junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, pada kali ini saya akan membahas tentang kandungan surah Al-Asr. Baik, langsung saja ke ayat pertama, yaitu yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, yang artinya demi masa. Ayat ini diawali dengan huruf waw yang berartikan huruf sumpah. Jadi saking pentingnya yang namanya waktu, dikarenakan Allah sendiri yang bersumpah atas nama waktu. Dan adapun arti dari ayat ini adalah demi masa. Masa yang dilalui oleh manusia terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama masa lalu, yang kedua masa sekarang, dan yang ketiga masa depan. Nah, masa depan ini harus menjadi perhatian bagi kita semua. Ada juga yang mengartikan bahwa wal 'asr ini dengan arti demi waktu asar. Dan ada juga yang mengartikan demi waktu. Ulama terdahulu mengibaratkan bahwa dunia ini ibaratkan waktu asar dan akhirat ibaratkan waktu maghrib. Ketika datang waktu asar, maka para petani akan bersiap-siap untuk pulang ke rumahnya. Para pedagang akan bersiap-siap menutup barang dagangannya. Kenapa? Karena ia akan bersiap-siap untuk menghadapi yang namanya waktu maghrib, waktu gelap. Nah, apa yang perlu disiapkan untuk menghadapi waktu maghrib? Tentu saja yang paling penting kita persiapkan adalah cahaya, baik itu cahaya lilin maupun lampu. Karena tanpa cahaya ini kita tidak dapat melakukan aktivitas apapun dalam keadaan gelap. Maka di dalam ayat kedua yang berbunyi, Innal insana lafi khusr, sesungguhnya para manusia berada dalam kerugian yang nyata. Kerugian di sini dimaksudkan kepada orang-orang yang tidak mempersiapkan sesuatu pada waktu asar untuk menghadapi waktu maghrib. Dalam sebuah kisah dikatakan ada tiga seorang sahabat yang berjalan-jalan di tengah hutan. Nah, ketika mereka kelelahan, ketiga sahabat ini masuk ke dalam suatu gua. Ketika mereka masuk dalam satu gua, mereka berjalan, kemudian tersesat di dalam gua itu, dalam keadaan gelap gulita. Ketika ia tersesat, ia mendengarkan suatu suara yang mengatakan, suara itu berkata, ambillah sebongkah batu. Jika kamu mengambilnya, kamu akan kecapean dan menyesal. Tetapi ketika kamu tidak mengambil, kamu akan lebih menyesal. Maka sahabat yang pertama ini mengatakan, untuk apa kita mengambilnya kalau kita capek-capek, kalau kita akhirnya menyesal. Dan orang kedua pun mengatakan, biarlah saya mengambil 2-3 batu. Kemudian sahabat yang ketiga mengatakan, biarlah saya memenuhi tas saya, memenuhi kantong-kantong saya. Akhirnya tak lama kemudian ketiga sahabat ini menemukan jalan keluar.
Seketika ia telah sampai di luar gua, mereka semua bingung. Nah, batu yang ia ambil itu bukanlah batu biasa, melainkan sebuah bongkahan emas. Maka orang yang pertama mengatakan, alangkah ruginya saya karena tidak mengambil satu batu pun. Orang kedua mengatakan, alangkah ruginya saya karena cuma mengambil 2-3 batu. Dan orang ketiga pun mengatakan, alangkah ruginya saya karena cuma memenuhi tas saya dan kantong saya dengan batu. Maka pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini bahwasanya di akhirat nanti tidak ada orang yang tidak merugi. Orang yang mempersiapkan amal kebaikan pun, yang banyak mempersiapkan amal kebaikan, ia pun akan merasa rugi. Apalagi jika orang yang tidak mempersiapkan sedikit pun. Maka semua orang di akhirat tak lepas dari yang namanya kerugian, kecuali orang-orang yang disebutkan dalam lanjutan ayat surah Al-Asr, yaitu illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan amal soleh, yang saling mengingatkan dalam kebenaran dan juga saling mengingatkan dalam kesabaran. Baik, sebelum saya menutup, saya ingin menyampaikan pesan bahwasanya waktu adalah sesuatu yang terus berjalan tanpa menunggu apapun. Dan kita semua memiliki waktu. Jadi sebelum kita kehabisan waktu, maka pergunakanlah sebaik-baiknya agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.